Kita lanjutkan. Mbak, kabar singkat dari Anda? Realitasnya memang MKD menjadi sebuah tempat pertarungan. Dan kalau saya sih, menurut saya udahlah bikin aja pansus kalian kok. Pansus Freeport gitu loh sekalian gitu ya. Supaya kita tahu siapa sih tikus di sana. Siapa tahu ada tikus, teriak tikus gitu, segala macam. Nah, menyangkut sendiri soal pergantian orang-orang di dalam ini ya memang sudah seperti itu. Dan saya melihat memang Soal orang-orang yang diganti Golkar ini kan juga orang-orang yang vokal dan dekat dengan saya tidak tahu tentang internal Golkar, tapi informasi yang saya dapat di Golkar juga terjadi konsolidasi gitu ya. dalam artian Konsolidasinya ya seperti Pak Bambang Susatyo bicara misalnya kan soal ya kita bela, tapi kalau ternyata tidak bisa ya kita juga tidak rasional gitu ya. Monggo saja. Saya sih tugas saya satu, bagaimana menjaga marwah DPR melalui MKD ini. Saya tidak akan biarkan MKD mempermalukan lagi dirinya. Oke, baik. Toto, silakan. Ya, tanpa kasus ini pun kita tahu bagaimana DPR dalam survei kepuasan publik selama 8 tahun terakhir minimal itu selalu terendah dibandingkan dengan lembaga politik lain. Kita juga tahu tanpa kasus ini ada beberapa hal yang secara tidak langsung menyebut nama Setia Novanto dalam konteks dia menjadi ketua DPR, dalam kasus Donald Trump, dalam isu mengenai pembelian alutsista, lobby dengan parlemen Jepang, dalam kasus Freeport sekarang, lalu bagaimana hal kecil plat nomor ditaruh di mobil Jaguarnya. Dan menurut saya ini bukan momentum untuk menghakimi seseorang. Ini momentum untuk betul-betul DPR memperlihatkan apakah memang persepsi publik selama ini salah. Termasuk buat Setia Novanto juga memperlihatkan apakah selama ini publik hanya menerima sebuah serangan-serangan politik. Karena ketika itu kemudian dibuka, yang akan terselamatkan bukan nama-nama yang diadukan saja, tetapi marwah DPR, dan kemudian publik juga bisa lebih terbuka melihat kasus-kasus yang selama ini hanya menjadi isu, dan kemudian mereka lebih bisa mengerti dalam mengawasi kerja DPR ke depan. Oke, terima kasih banyak. Kita lihat bagaimana jalannya sidang MKD besok. Terima kasih banyak para narasumber, dan pemirsa, kami akan lanjutkan PTN sesaat lagi dengan informasi 3 wartawan yang ditembak orang tidak dikenal saat meliput kasus pembegalan di Medan, Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami.